viral, Kristen di seluruh Indonesia terpecah belah beberapa pendapat gitu tentang masalah rencana penyaliban. Kita mengetahui bersama, saya sebut aja namanya ya, Bang Jeki, Edis TV. Dia mengatakan bahwa rencana penyaliban itu adalah rencana iblis. Sedangkan Pak Bom Bom ya, dia mengatakan bahwa penyaliban itu rencana Allah Bapa. Dan yang ketiga, si mata pisau, si Robert advokat itu ya, mengatakan bahwa itu keinginan manusia. Sekarang saya mau tanya sama Bang Jeki, yang mana yang benar di antara mereka gitu? Ya, coba dijelaskan ya. Baik daripada semua tadi yang nama-nama yang Abang sebutkan itu tadi, mereka itu semua benar. Tergantung dari mana kita berangkat untuk berpikirnya. Maksudnya apa? Bahwa teman-teman, berbicara pada waktu Allah dan berbicara pada waktu manusia itu berbeda. Ya, itu berbeda sekali. Nah, maka daripada itu, dalam segala keputusan-keputusan yang akan manusia ambil, Allah telah mengetahuinya. Allah sudah tahu apa yang akan menjadi keputusan si A, si B, si C. Allah tidak pada wilayah waktu menunggu. Sekali lagi, Allah tidak pada wilayah waktu menunggu. Sama seperti kita lagi nunggu jam 1 pagi. Ya, kita lagi nunggu. Tapi apakah Allah menunggu pada peristiwa itu? Menunggu jam 1 pagi juga sama seperti kita? Kan tidak. Nah, maka daripada itu, bahwa Bung Edis memandang pada peristiwa yang ada di bawah. Tetapi waktu Allah telah mengetahui apa yang akan diambil oleh orang-orang tersebut. Intinya pertama, dasarnya nanti kalau tidak sempat waktunya teman-teman ya. Intinya misalnya ada ayat-ayat Alkitab yang menyatakan, teman-teman sekalian ya, yang menyatakan bahwa itu telah ada di dalam nubuatan. Ya, itu telah ada di dalam nubuatan. Nah, maka daripada itu, saya takut kalau waktunya nggak sempat ya, teman-teman ya. Ada di dalam nubuatan. Nah, di antaranya adalah misalnya dikatakan ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 8, ini pernyataan perjanjian baru dulu ya. Nah, di sana dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bercacat noda. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Aduh, sorry. Waktu udah habis. Gak sadar dia habis waktunya. Gak apa-apa. Tepuk tangan dulu. Itu dua-duanya benar. Ya, karena apa? Kita perlu melihat kronologi waktu. Ya, sama seperti mungkin Bung Edis ada pada wilayah debat waktu itu. Jadi tidak bisa menjelaskan dengan sempurna. Ya, begitu juga hanya langsung panas saja, jadi tidak bisa menjelaskan secara baik. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Jadi, tadi kan saya mengatakan, dalam iman Kristen, Tuhan itu Alfa dan Omega. Ya, Tuhan itu Alfa dan Omega. Artinya, dia yang awal dan dia yang akhir. Ya, dia yang awal, dia yang akhir. Jadi kalau kita bicara waktu Tuhan, ya, dia itu awal dan akhir. Sementara waktu kita itu ada di sini. Dia ini melintasi atau dia itu melampaui ruang dan waktu. Sementara saya, Ustadz Yusuf PI, itu iblis, itu bukan pada wilayah Allah, waktu Allah. Kita di mana? Di sini. Kita sedang menanti waktu berjalan. Ya, ini waktu di mana kita berada, waktu di mana iblis juga ada. Dia tidak maha kuasa. Sementara Allah, dia Alfa dan Omega. Nah, apa yang menjadi rencana Allah? Ya adalah karya keselamatan. Itu sudah ada di dalam kekekalan. Lihat ini baik-baik. Dia sudah ada di dalam kekekalan. Ya, di dalam kekekalan tersebut, di situ sudah dinyatakan tentang bahwa Tuhan mengetahui akan ada yang disalibkan. Tuhan juga telah menyatakan bahwa akan ada yang berkhianat. Ini sudah ada di dalam kekekalan. Ya, sudah ada dalam kekekalan. Tuhan telah mengetahui apa yang akan iblis ambil di sini, apa yang akan manusia ambil di sini, siapa yang akan berkhianat di sini. Waktu inilah yang dipandang oleh Bung Edis. Ya, bahwa waktu realita yang berjalan sesuai dengan nubuatan, ya, bahwa ada peristiwa pengkhianatan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, waktu berjalan. Tapi sesungguhnya dalam waktu Allah, Allah telah mengetahui itu semua.
Nah, yang Pak Bombong pandang di sini, ya, yang Pak Bombong pandang, yang Pak Bombong pandang itu ada pada wilayah waktu Allah. Yang Bung Edi sedang melihat, soroti itu pada realitanya yang ada di bawah. Ya, kenapa? Karena ayat-ayat Alkitab pun juga menyatakan demikian, teman-teman. Ya, tadi saya sudah bacakan ayatnya di antaranya, bahwa dia telah ditetapkan, ya, dipilih, ya, di mana itu dinyatakan dalam Alkitab, ya, dipilih, di mana? Di dalam 1 Petrus 18 sampai ayat yang ke-20. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya, berbicara nanti mengenai bagaimana teknisnya itu dijelaskan juga dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut rencananya. Ya, menurut rencananya. Jadi kalau kita katakan bahwa Allah tidak mengetahui bahwa akan ada penyaliban, itu salah besar. Ya, itu salah besar. Nah, maka daripada itu, ini tadi yang perlu kita lihat baik-baik, bahwa waktu kita dengan waktu Allah itu berbeda. Dia Alfa dan Omega. Ya, sementara kita itu terbatas. Ya, kita terbatas. Nah, maka teman-teman sekalian, Allah telah mengetahui pada waktu yang berjalan ini. Sorry. Terlalu semangat, saudara. Saya mau kasih paralel kepada Ustadz mengenai peristiwa ini, misalnya bahwa tentang memakan buah koldi di dalam iman Islam, ya, sesungguhnya itu kehendak daripada Adam atau kehendak daripada Allah. Ya kan? Kehendak daripada Adam atau kehendak Allah. Supaya kita dapat perspektif yang sama, dalam artian begini. Sekarang pesawat tempur itu panjang atau lancip? Ya, lebar apa lancip? Ya lebar juga, ya lancip juga. Lancip itu moncongnya lancip, lebar tuh sayapnya, dua-dua benar. Ya. Nah, sekarang yang saya mau memberikan paralel, kenapa itu dua-duanya menjadi benar? Ya, karena tergantung perspektif. Contoh, Adam itu memakan buah kuldi. Itu adalah rencana Allah atau itu keinginannya Adam? Ya, saya mau kasih perspektif seperti itu. Maka, kenapa tadi saya menyatakan bahwa apa yang dinyatakan oleh Bung Edis dan apa yang dinyatakan oleh Pak Bombom, ya. Nah, saya sih tidak memandang keduanya karena dua-duanya memiliki kacamata yang berbeda. Ya, saya adalah saya gitu ya. Jadi saya tidak membenarkan ya atau menyalahkan terhadap peristiwa itu. Makanya tadi saya katakan bahwa sebentar ya, teman-teman, pada perspektif waktunya, Ustadz. Ya. Nah, maka tadi sudah saya jelaskan mengenai bagian ini, ya. Nah, ini saya perlu jelaskan lagi, ya, bahwa Tuhan itu dia Alfa dan Omega. Konsekuensi Alfa dan Omega, dia tuh yang awal dan dia yang akhir. Tidak mungkin ada sesuatu di sini yang dia tidak tahu. Ini Alfa dan Omega waktu Allah. Ini waktu kita yang sedang berjalan. Ya, ini waktu berjalan. Ya, kita berjalan 2021, 2022, 2000 sampai 26, ya 2026 misalnya di sini, ya. Nah, tapi apakah Tuhan sama seperti kita dalam waktu menunggu? Tidak. Ya, tidak. Maka daripada itu bahwa kita ada pada waktu berjalan. Ya, di sini 2027, 2028, ya. Nah, tapi Tuhan dia melampaui ini semua. Nah, maka apakah iblis merancangkan penyaliban itu di dalam kekekalan? Tidak mungkin. Ya, karena yang kekal itu hanya Allah. Nah, maka daripada itu Allah telah mengetahui apa yang akan iblis lakukan di sini, di sini, di sini. Khususnya berbicara tentang penyaliban Tuhan Yesus. Iblis telah mengetahui apa yang akan menjadi perbuatan iblis. Ya. Nah, tetapi rancangan Allah adalah keselamatan. Iblis melihat kesempatan ini, dia mau pakai untuk merancangkan Yesus supaya Yesus mati. Ya, nah maka kita bisa melihat dua-duanya benar bahwa Allah merancangkan itu semua untuk mendatangkan keselamatan. Ya, tapi iblis merancangkan atau membuat itu bukan di dalam kekekalan pada waktu yang terbatas ini tadi, tetapi rancangannya pula bukan untuk supaya Tuhan Yesus itu disalib, bukan supaya Yesus menjadi penebus dosa. Tidak, dia mau menghancurkan Yesus. Ya, tidak ada karyanya dalam untuk kita salibkan dia supaya keselamatan. Tentu tidak.
Itu loh. Nah, maka daripada itu, separalel dengan apa yang Ustadz katakan, misalnya Adam memakan buah kuldi, ini pada waktu siapa, saya nggak tahu. Ya, nah, apakah itu menjadi rencana Allah atau tidak? Ya, nah kalau itu menjadi rencana Allah, kenapa dia dipersalahkan dan diturunkan ke bumi? Ya, itu dia. Nah, sekali lagi, bahwa itu waktu makan buah kuldi, ya, itu rencana siapa atau rancangan siapa? Ya, apakah Adam itu mau dipersalahkan terhadap peristiwa makan buah kuldi itu tadi? Ini sebagai paralel bahwa terjadi perbedaan perspektif waktu antara Bung Edis dan juga Pak Bom Bom. Ya, Bang Edis melihat pada peristiwa real yang ada di bawah. Ya, sementara Pak Bom Bom melihat pada peristiwa yang ada di atas. Yang dimana peristiwa yang ada di atas ini semua telah dinubuatkan, tidak mungkin meleset sedikit pun.